Welcome guys, balik lagi di Isekai Review. Isekai Review kali ini kita lagi tidak disponsori oleh siapapun. Jadi kemarin kita cari-cari barang untuk di-review, yang ketemu akhirnya adalah, nah ini barangnya. Ini barangnya ya guys. Mungkin sebagian dari kalian nggak tahu barang ini apa, atau kalian nggak tahu ternyata pabrikan ini tuh ngeluarin action figure One Piece ya gitu. Ya gue pun juga nggak tahu kenapa, karena ini juga ternyata barang limited yang rilisnya itu kisaran 2015-2016, sudah hampir 9-10 tahun lah ya. Pada saat itu pun nggak tahu ini barang rilis, nggak tahu juga kenapa ini cuman ada di luar, di Eropa. Jadi sebelum lanjut ke reviewnya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain juga loncengnya. Dan di pojok kanan bawah ada Saweria, yang mau nyawer silahkan nyawer. Jadi kita bisa beli figur-figur baru lagi buat di-review, entah figur mahal, figur murah, yang penting kita langsung saja ke pembahasan reviewnya. Oke guys, yang gua mau nilai dari box artnya dulu. Box artnya tuh box art simple ya, yang nggak ribet. Box art yang cuman nampilin nama lini Amazing Action, One Piece Amazing Action, nama karakter, logo One Piece-nya, nama produsen. Di sini ada Sentinel, terus di sini Europe Limited. Berarti ini kurang lebih dipasarinnya saat event di Eropa, yang kemungkinan tidak ada juga di Asia gitu. Ada kemungkinan. Terus di sini sculptornya ya, Yuta Fuke. Terus di sini copyright. Atas bawah cuman logo One Piece. Ya di sini ada Made in Factory. Ini biasalah ya, sell outside Japan only. Terus ya udah simple. Belakangnya beberapa pose dari figurnya. Biasa barcode, terus alamat dari Sentinelnya sendiri, warning hazard. Gak terlalu bagus-bagus banget untuk box artnya. Jadi mari kita buka. Yang kita dapat di sini nggak terlalu banyak sih aksesorisnya, dan nggak terlalu bagus juga. Mana tadi manualnya? Sama ada manual juga. Oke, boxnya kita singkirkan dulu. Ini kita dapat manual cara pakai beberapa partsnya. Nggak terlalu ribet ya. Cuman ya head part, terus efek, nggak terlalu mewah. Jadi nggak terlalu ini juga. Tapi kadang suka ada orang yang protes kalau manual booknya figur tuh nggak ada, terus dia kayak kesel gitu. Ini berarti nggak lengkap dong. Kalau gue sih bodo amat ya. Oke, terus ini barangnya. Biar lebih jelas kita buka dulu blisternya. Ini udah nggak baru ya, karena udah sempat kita kontenin juga. Oke, ini barangnya. Jujur ini baru gue buka ya. Maksudnya baru secara buka review ini sembari gue juga pengen tahu gitu, jadi gue penasaran gitu. Jadi nggak yang udah gue mainin dulu baru gue review, tidak. Ini gue review sekalian gue mainin, jadi gue tahu gitu seasik apa sih gitu. Karena ini barang yang nggak ada gitu, sedikit kayaknya yang jual gitu. Kebetulan raja terakhir tuh tokoh kita tercinta Michael Chu, dia punya. Jadi balik lagi ke pembahasan, first impression gue untuk figur ini tuh kayak Amazing Yamaguchi. Yang gue tahu Amazing Yamaguchi-nya dari Revoltech itu rilis itu 2018 ke atas, seingat gua 2018 atau 2019 ya. Jadi kalau ini 2015 berarti ini mirip-mirip kayak prototipenya. Ya gua nggak tahu itu emang Amazing Yamaguchi itu yang buat sculpt-nya itu orang-orang Sentinel, nggak ada yang tahu. Gua hanya berasumsi ini mirip banget. Dan beberapa kayak, ini gua jelasin dulu ya. Dia ada butterfly join, yang dimana SAF atau figur-figur kayak Figma pun sedikit kayaknya yang punya butterfly join ya. Malahan figur-figur butterfly join itu rata-rata di superhero kalau di SAF, kayak contohnya Spider-Man. Kalau mungkin kalau di Hasbro kayak Marvel Legend, atau di yang DC punya tuh, lupa lagi mereknya. Dia beberapa suka ada butterfly join di sini ya. Jadi kita cek dulu beberapa artikulasinya, nanti baru kita lanjut ke parts-partsnya ya. Artikulasi di tangan dari kepala ini gampang muternya. Terus leher itu dia ada agak panjang gini ya. Jadi dia kayak mau nunduk banget pun bisa. Ada joinnya lagi di sini. Terus di bagian butterfly join masih bisa diputer lagi.
Ini tangannya juga masih bisa digerakin. Di sini juga ada swivel hand. Di bawah bahu sini tuh masih ada swivel, di bagian otot sini masih ada swivel hand. Double join udah pasti, ya sama join tangan. Terus di bagian torso dia juga ada satu, dua. Dia jadi bisa lumayan ngebungkuk banget sih harusnya. Nanti kita coba posoin lah ya. Bagian kaki di sini join pangkal paha, dia cukup luas untuk figur kayak gini. Terus bagian kaki tengkulnya dia double join. Di sini enak banget sih. Ini bisa pose-pose ekstrem sih kakinya. Terus oh ya, di sini dia swivel ya. Jadi kalau mau agak bengkok pun bisa dia. Terus join di kaki. Ini permukaan kakinya sih lumayan lebar ya. Harusnya pose-pose kayak tadi di belakang boxnya itu lumayan bisa jongkok ya. Harusnya bisa jongkok. Oke, ini dari artikulasi sih Isekai Review bakal kasih nilai 9/10 ya. Isekai! 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 Ini enak banget dimainin. Sangat enak untuk dimainkan. Di pose, apalagi kalau misalkan lu punya diorama untuk bisa difoto-foto, ini enak banget. Oke, jadi gua mau kasih tahu dulu part-partsnya. Yang kita dapetin di sini adalah 2 faceplate dan optional head yang tanpa topi. Ya. Ini 2 faceplate, Ini kita dapet 4 optional hand yang ada efek dan tidak ada efek, dan ini efek untuk di tangan, efek api ya. Fire efeknya ada 2, sama pisaunya es yang jarang dipakai di animenya. Oke, ini gua nggak ngerti kenapa harus tetap ada gitu. Karena emang jarang dipakai banget di pisau gitu. Dia pemakan buah iblis, nggak perlu lagi pakai pedang, pakai pisau, pakai senjata, biar kayak adanya aja gitu. Oke. Overall yang menurut gua figur ini jadi kurang dilihat itu adalah kurangnya dikenal atau dipasarkan. Dan kenapa harus pasarnya Eropa aja gitu. Sedangkan One Piece itu kan mendunia menurut gua. Kalau misalkan ini sampai ke pasar Asia, masuk ke Indonesia, apalagi saat itu figur One Piece yang ada artikulasi itu yang menurut orang bagus itu hanya FAH. Walaupun lininya mati dan kebanyakan ratio ya. Udah dibikinnya itu aja. Nggak itu aja sebenarnya banyak yang dibikin gitu. Robin dibikin, Usopp dibikin, Chopper dibikin, Shanks dibikin, Lau, Zoro, Nami, itu lagi yang dibikin, Boa gitu. Itu lagi S pun dibikin. Sampai ada figur FAH DX yang itu artikulasi tapi 1/8. Tapi kalau misalkan ini masuk ke pasar Asia, menurut gua ini bisa jadi calon barang laku dan pasti akan mahal. Ini aja jadi rare juga pasti akan mahal karena siapa yang jual gitu sekarang. Cari di Tokped. Di Mandarake kemarin gue cari nggak ada. Itu udah Mandarake, udah pasarnya Jepang. Toko barang second. Karena untuk nyari barang baru ini pun susah. Gue yakin sangat susah. Nggak tahu misalkan memang kalian bisa nyari di eBay atau lainnya, gue kurang tahu. Yang pasti ini barang lumayan susah, oke? Untuk dari review gue, untuk pose-pose nanti gue bakal agak cut dulu karena gue harus ganti parts dan lain-lainnya. Nih gue coba-coba pose untuk kalian biar tahu lah ya. Nih kita mulai dulu dari kita ganti apanya. Kita pose-pose yang simple dulu lah ya. Di pose simple yang pakai efek api, yang nggak ribet-ribet dulu lah ya. Kita pakai efek yang ini. Susah ya. Untuk dimainin ya, ini untuk dimainin gini, ini oke banget sih. Ya. Ini bisa, ini keren sih. Ini sangat keren untuk di pose kayak gini. Nanti gua kasih yang versi di bawahnya ya. Ini kan gua cuman pose-posein aja. Jadi gua tahu itu seberapa enak untuk di pose. Ini keren sih, keren. Ada banget. Dan tumpuannya tuh kuat. Nah, kuat. Cuman beberapa parts yang gue suka tuh sebenarnya dari bagian kepala ya. Head optionnya tuh dia ada 2 dan ini tuh joinnya tuh di kepala gitu, yang dimana harusnya anti patah juga gitu. Jadi ini sebenarnya udah oke. Sayang aja figurnya nggak terlalu laku. Bukan nggak terlalu,
figurnya sedikit yang tahu, bukan nggak terlalu laku ya, figurnya sedikit yang tahu. Jadi untuk beberapa opose lainnya nanti gua bakal tampilin. Cukup sekian dari Sekai Review kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Yang mau nyawer di pojok kanan bawah ada Sawerianya. Jadi yang pasti ini barang tuh bagus. Untuk kalian yang suka One Piece, ini worth it sih. Kalau emang kalian suka One Piece, kalian suka fotografi, kalian suka action figure ya, bukan figur doang, tapi action figure yang bisa lu pose, bisa lu apa, ini worth it banget. Kenapa? Ini luas. Gue yakin SIF nggak akan sebisa ini gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena SIF banyak yang terbatas. Seluas-luasnya kayak SIF Gear 5 yang dia pakai kawat di lengannya, itu pun nggak luas-luas banget, ada beberapa yang kaku gitu. Kenapa bisa gitu? Karena kemarin Isekai Review pun pernah mereview Luffy Gear 5. Cukup sekian dari Isekai Review. Peace out. Tung 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 tung. Cocomelon.